Kadang, orang yang seharusnya melindungimu, justru jadi mimpi buruk terbesarmu. Namaku Nur Aisyah, tapi semua orang memanggilku Nenek Aisyah. Usia sekarang 73 tahun. Aku lahir di sebuah kota kecil di pinggiran Bogor tahun 1952. Hari ini, aku akan membuka rahasia yang kusimpan lebih dari 60 tahun. Rahasia yang bahkan anak-anakku sendiri belum pernah dengar. Kisah ini penuh luka, tapi juga tentang keberanian untuk bertahan. Kisahku dimulai pada tahun 1965, saat aku baru 13 tahun. Kami tinggal di rumah kecil 3 kamar. Ayahku, Pak Harun, seorang sopir truk yang sering mengantar barang ke berbagai daerah di Jawa Barat. Ibu, Bu Sari, bekerja sebagai penjahit rumahan, kadang juga menerima cucian dari tetangga kaya. Hidup sederhana, tapi hangat. Aku anak keempat, dan satu-satunya anak perempuan setelah 3 kakak laki-laki. Ali, 19, Dion, 17, dan Raffi, 15. Ayah selalu memanggilku putri kecilnya. Setiap pulang kerja, beliau selalu membawakan permen dari saku. Saat beliau ada di rumah, aku merasa aman, sangat aman. Tapi semuanya berubah saat ayah mulai jarang pulang. Perjalanan makin jauh, pengiriman makin sering. Hingga suatu kali, beliau pergi hampir 3 minggu. Dan disitulah, mimpi buruk itu dimulai. Hari itu bulan Maret 1965. Panas terasa membakar. Ibu pergi mengantarkan jahitan ke rumah pelanggan, meninggalkanku di rumah bersama kakak-kakakku. Aisyah, jaga rumah ya. Kalau perlu bantuan, panggil kakakmu, pesan ibu sebelum berangkat. Sore itu, aku sedang mencuci piring di dapur. Tiba-tiba, aku merasa ada seseorang berdiri tepat di belakangku. Ali, kakak tertuaku, berdiri terlalu dekat. Kamu sekarang mulai kelihatan seperti gadis dewasa, ya? Ucapnya, dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba menjauh, tapi dia memegang lenganku. Belum sempat berkata apa-apa, Dion masuk ke dapur. Aku berharap dia akan membelaku, tapi senyum di wajahnya membuatku gemetar. Tak lama, Raffi muncul di ambang pintu, matanya berbeda. Ibu pulangnya malam, kata Dion pelan. Enggak ada yang bakal tahu. Yang terjadi setelahnya adalah luka yang tak akan pernah hilang. Mereka bertiga, kakak-kakakku sendiri, bergantian merenggut rasa aman dan masa kecilku. Setelah selesai, Raffi berbisik di telingaku, kalau kamu cerita ke siapa-siapa, enggak ada yang bakal percaya. Mereka akan bilang kamu bohong. Aku terduduk di lantai dapur hampir 1 jam. Tak sanggup bangun. Saat akhirnya bisa berjalan, aku lari ke kamar mandi. Aku mandi sampai air habis, menyikat tubuhku sampai memerah, seolah bisa menghapus kejadian itu. Saat ibu pulang, aku berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kamu sakit, nak? Matamu merah? Tanya ibu. Iya, Bu, cuma pusing, jawabku pelan. Malam itu aku mengunci pintu kamar dan menumpuk lemari di belakangnya. Kupikir itu cukup, ternyata tidak. Keesokan paginya, saat ibu ke pasar, mereka datang lagi. Ali mendobrak pintu kamarku dengan sekali dorongan. Enggak ada gunanya kamu kunci-kunci. Bodoh, katanya. Dion dan Raffi berdiri di belakangnya, tersenyum. Dan sejak hari itu, neraka itu datang setiap kali ibu pergi. Setiap langkah ibu keluar rumah, berarti hukuman untukku. Mereka tahu persis kapan bisa bertindak. Mereka tahu jadwal ibu lebih baik dari ibu sendiri. Hari Selasa dan Kamis, ibu mengantar pakaian dan lama mengobrol dengan tetangga. Sabtu pagi, ibu ke pasar minimal 2 jam. Ayah hanya pulang setelah berhari-hari di jalan. Dari gadis ceria, aku berubah menjadi bayangan tanpa nyawa. Aku berhenti makan, tubuhku kurus, lingkaran hitam menghiasi mataku. Nilai sekolahku hancur. Guru bertanya, Aisyah, kenapa? Dulu kamu murid teladan. Aku ingin bercerita, tapi kata-kata Raffi terus menghantui, tak ada yang akan percaya. Aku mulai memakai baju longgar, memotong rambut pendek, berhenti tersenyum. Tapi semua itu sia-sia. Mereka makin brutal. Bahkan mereka mulai mengarang cerita ke ibu, seolah akulah yang menggoda mereka. Dan sedikit demi sedikit, ibuku mulai percaya pada kebohongan itu. Satu-satunya tempat aman, hanyalah saat ayah pulang.
Tapi bagaimana aku bisa bercerita? Bagaimana aku bisa membuatnya percaya bahwa 3 putra yang dibanggakannya adalah monster yang menghancurkan putrinya sendiri? Bulan demi bulan berlalu. Tubuhku mulai menyerah. Pendarahan datang di luar jadwal haid. Rasa sakit menusuk sampai aku tak mampu berdiri. Demam datang dan pergi tanpa alasan. Suatu malam, setelah penyiksaan terburuk yang pernah kualami, darah mengalir deras. Bukan seperti haid, ini jauh lebih parah. Aku pingsan di kamar mandi. Saat sadar, aku sudah tergeletak di lantai. Genangan darah di sekitarku. Raffi yang menemukanku. Wajahnya panik. Ali. Dion. Cepat sini, teriaknya. Mereka datang, dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut di mata mereka. Sepertinya kita keterlaluan, gumam Dion. Mereka mengangkatku ke tempat tidur, membersihkan darah di kamar mandi, mengganti bajuku. Kalau ini ketahuan, kita habis, kata Ali pelan. Bilang saja dia jatuh dari tangga belakang. Aku dibiarkan terbaring, masih berdarah, tubuh gemetar. Malam itu, sebuah keajaiban datang. Pak Harun pulang lebih awal. Harusnya besok, tapi pekerjaannya selesai lebih cepat. Aku ingat, beliau masuk ke kamarku dalam gelap, seperti biasa, untuk memberi ciuman selamat malam. Saat lampu dinyalakan, wajahnya berubah pucat. Nak, apa yang terjadi? Tangannya menyentuh spray yang basah oleh darah. Bu Sari, cepat ke sini. Aku membuka mata dengan susah payah. Ayah, tolong aku, bisikku. Lalu gelap lagi. Ketika sadar, aku sudah berada di ruang IGD rumah sakit. Suara dokter dan perawat berlarian. Ada luka parah akibat pelecehan berulang, suara dokter terdengar jelas di telingaku. Kita harus hubungi polisi. Pak Harun yang biasanya tenang, kini seperti gunung meletus. Siapa yang melakukan ini pada anakku? Siapa? Teriaknya. Bu Sari duduk di sudut ruangan, menangis seperti anak kecil. Seorang petugas sosial, Bu Ratna, masuk ke ruangan. Ia menggenggam tanganku. Aisyah, bisa ceritakan siapa yang melakukan ini? Tanyanya lembut. Aku menatap ayahku, menatap ibuku, dan kebohongan itu keluar begitu saja. Itu, sekelompok anak laki-laki tak dikenal. Bukan orang sini. Kebohongan pertama, yang akan melahirkan banyak kebohongan lain. Kebohongan untuk melindungi orang yang sama sekali tak pantas dilindungi. Aku dirawat seminggu di rumah sakit. Operasi darurat menyelamatkan nyawaku, tapi dokter bilang aku mungkin tak akan bisa punya anak. Selama di rumah sakit, aku tak melihat Ali, Dion, atau Raffi. Hanya ayah dan ibu yang bergantian menemaniku. Pak Harun menggenggam tanganku setiap malam. Ayah akan cari siapapun yang melakukan ini. Walau harus membalik seluruh kota, janjinya. Polisi datang beberapa kali. Pertanyaan mereka sama, jawabanku pun sama. Aku pura-pura tak tahu. Tapi tatapan para petugas mulai menunjukkan kecurigaan. Malam terakhir sebelum aku pulang, Raffi muncul di kamarku. Wajahnya pucat, matanya cekung. Aisyah, aku minta maaf. Aku nggak mau ikut. Tapi mereka ancam aku, katanya sambil menangis. Aku hanya diam. Sebagian diriku ingin dia menghilang. Sebagian lagi ingin ayah tahu semua. Kalau kamu cerita, ayah akan bunuh kami, ucapnya sebelum pergi. Dan aku tahu, itu bukan sekadar ancaman. Minggu sore, aku pulang ke rumah. Pak Harun sudah mengecat ulang kamarku dengan warna kuning muda, warna kesukaanku. Biar kamu merasa seperti tinggal di tempat baru, katanya sambil memberiku kunci pintu yang kokoh. Tak ada yang boleh masuk tanpa izinmu. Siapapun. Hari-hari awal terasa aneh. Kakak-kakakku jarang terlihat jika aku atau ayah ada di ruang tengah. Mereka berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Bu Sari berusaha berpura-pura semua baik-baik saja, memasak makanan favoritku, menyisir rambutku, mencoba membuatku tersenyum. Tapi sesuatu di antara kami sudah retak. Pak Harun memperpanjang cuti kerjanya. Dia berkata tak akan kembali ke jalan sebelum aku pulih dan pelaku ditangkap. Setiap hari dia ke kantor polisi, menawarkan hadiah, mencetak poster dengan gambaran pelaku rekaan yang kuberitahu. Malam hari,
Ia duduk di pinggir ranjangku, menggenggam tanganku sampai aku tertidur. Tak akan ada lagi yang menyakitimu, putriku, janjinya. Tapi luka itu masih ada. Dan lebih buruknya, luka itu tinggal di bawah atap yang sama. Mimpi buruk mulai datang hampir setiap malam. Aku akan terbangun sambil menjerit, tubuh dingin dan berkeringat. Pak Harun akan memelukku, menenangkan dengan kata-kata, itu cuma mimpi, nak. Mimpi tak bisa menyakitimu. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah kenangan. Di sekolah, keadaannya tidak lebih baik. Meski tak ada yang tahu secara resmi, rumor menyebar cepat. Kudengar pelakunya gerombolan anak luar kota, bisik teman-temanku. Sebagian orang menatapku seolah aku penyakit menular. Sebagian lagi memandang dengan iba yang justru terasa seperti pisau menusuk. Aku mulai mengasingkan diri. Duduk sendirian di halaman saat jam istirahat. Nilai-nilaiku semakin jatuh. Para guru berusaha memaklumi, tapi aku melihat kekecewaan di mata mereka. Di rumah, ketegangan makin terasa. Pak Harun tetap bertekad mencari pelaku, tapi frustrasi karena tak ada hasil. Bu Sari berjalan di rumah seperti menginjak kaca, takut sedikit suara bisa memecah keadaan. Ali, seolah tak terjadi apa-apa, kadang pura-pura ramah, bahkan menawarkan bantuan PR. Dion memilih menjaga jarak total, jarang bicara denganku. Sedangkan Raffi, terlihat makin kurus, seperti dihantui sesuatu. 3 bulan setelah aku keluar dari rumah sakit, aku mendengar pertengkaran keras di kamar orang tuaku. Ada yang aneh dari cerita ini, Sari, suara ayah meninggi. Lihat cara anak-anak itu bersikap. Dion tak berani menatapku, Ali selalu defensif, dan Raffi, hampir pingsan saat kutanya. Bu Sari berusaha membela, tapi nadanya goyah. Aku akan cari tahu kebenarannya. Apapun caranya, ucap Pak Harun tegas. Malam itu aku menangis diam-diam. Aku tahu, badai itu sedang mendekat. Hari itu, Selasa, bulan Juni 1966. Hampir 4 bulan sejak aku keluar dari rumah sakit. Pagi berjalan seperti biasa. Pak Harun ke kantor polisi, Bu Sari menjemur pakaian di belakang, aku duduk di ruang tamu mencoba mengerjakan matematika. Tanpa suara, Ali masuk dan duduk di sampingku. Tubuhku langsung tegang. Kita harus bicara, Aisyah, katanya dengan nada manis palsu. Kondisi seperti ini nggak bisa terus begini. Aku berdiri, siap lari, tapi tangannya menahan lenganku. Tenang, aku nggak akan nyakitin kamu, ucapnya, tapi genggamannya berkata sebaliknya. Ayah mulai curiga sama kita. Kemarin dia tanya ke Raffi, anak itu hampir ngomong semuanya. Kalau sampai ketahuan, keluarga kita hancur. Itu yang kamu mau? Matanya menatapku, mata seorang kakak yang dulu ku kenal, kini milik monster. Entah dari mana, keberanian itu muncul. Lepaskan tanganku sekarang, kataku dengan gigi terkatup. Dan jangan pernah sentuh aku lagi. Ali terlihat kaget. Ia melepas genggaman, tapi matanya penuh amarah. Kamu akan diam, ucapnya sambil mendekat. Atau aku. Pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka keras. Pak Harun berdiri di sana, memegang map. Wajahnya putih pucat. Jauhkan tanganmu dari anak perempuanku, katanya dengan suara rendah tapi mengandung kemarahan yang membuatku gemetar. Ali mundur. Ayah, ini nggak seperti yang ayah pikirkan. Map itu dilempar ke meja, kertas-kertas berserakan. Kop surat rumah sakit terlihat jelas. Aku baru saja dari rumah sakit. Aku minta salinan hasil pemeriksaan Aisyah, suara ayah bergetar. Tahu apa yang tertulis di sini? Luka-luka ini cocok dengan pola penyiksaan berulang. Berbulan-bulan, bukan sekali. Pak Harun menatapku. Kenapa kamu bohong, nak? Kenapa lindungi orang yang melakukan ini? Aku ingin bicara, tapi mulutku terasa terkunci oleh bulan-bulan ketakutan. Diam kamu, bentak ayah pada Ali yang mencoba membela diri. Saat itu, pintu dapur terbuka. Dion masuk. Wajahnya pucat begitu melihat suasana. Pas banget kamu datang, Dion, kata ayah dengan senyum dingin. Panggil ibumu, dan cari Raffi. 5 menit, semua kumpul di sini. Aku tahu, saat itu sudah tak ada jalan kembali. Dion sempat ragu, matanya seperti mencari celah untuk kabur.
Tapi tatapan tajam Pak Harun membuatnya patuh. Ia pergi memanggil ibu di halaman belakang. Ayah mendekat, menggenggam tanganku erat. Aisyah, sekarang ayah butuh kamu untuk berani. Katakan seluruh kebenaran, seberapapun sakitnya, ucapnya lirih tapi tegas. Aku menatap Ali, wajahnya dipenuhi kebencian. Menatap pintu tempat Dion keluar. Membayangkan Raffi, mungkin sedang bersembunyi di sudut rumah, dihantui mimpi buruknya sendiri. Lalu aku berbisik, nyaris tak terdengar, mereka, kakak-kakakku. Pak Harun memejamkan mata, seperti baru menerima pukulan keras. Sejak kapan? Tanyanya. Sejak bulan Maret, waktu ayah ke Surabaya, jawabku pelan. 3 bulan. Hanya itu yang keluar dari bibir ayah. Ya Allah. Bu Sari masuk dengan wajah panik, Dion mengikutinya. Apa yang terjadi, Harun? Tanyanya sambil melihat kekacauan di ruang tamu. Mana Raffi? Suara ayah dingin. Enggak tahu. Dia enggak di kamar, jawab Dion. Tak masalah. Aisyah baru saja bilang siapa yang sebenarnya menyakitinya. Bu Sari terdiam. Matanya membelalak ngeri, lalu jatuh berlutut. Itu enggak benar. Ali mencoba menyela. Dia trauma, dia ngarang. Itu benar, potongku keras, dengan kekuatan yang tak kusadari masih ada. Kalian bertiga. Sejak Maret. Setiap kali ibu keluar rumah. Dion bersandar ke dinding, wajahnya pucat pasi. Ali masih berdiri, tapi warna kulitnya hilang. Pak Harun, meledak. Seluruh kemarahan yang disimpan berbulan-bulan akhirnya pecah. Ia menerjang Ali, memukulnya hingga terlempar ke rak buku. Bu Sari menjerit, mencoba menahan, tapi sudah terlambat. Dion berusaha menarik ayah dari punggung Ali, tapi justru terkena pukulan hingga jatuh. Suara teriakan, benturan, dan tangis bercampur menjadi satu. Ruang tamu berubah seperti medan perang. Tetangga berdatangan karena mendengar keributan. Beberapa pria menahan Pak Harun, sementara Ali terkapar bersimbah darah, Dion memegangi hidungnya yang patah. Ayah sudah gila, teriak seseorang. Panggil polisi. Beberapa menit kemudian, mobil polisi memenuhi jalan depan rumah. Petugas masuk, memisahkan semua orang. Pak Harun masih terengah-engah, wajahnya merah. Mereka, anak-anakku sendiri, suaranya tercekat, tak sanggup menyelesaikan kalimat. Dan saat itulah, aku bicara. Untuk pertama kalinya, seluruh kebenaran keluar tanpa terhenti. Setiap detail, setiap kekerasan, setiap ancaman, semua kubuka. Para polisi mendengarkan dalam diam, wajah mereka mengeras. Begitu aku selesai, salah satu petugas menoleh ke Ali dan Dion. Kalian berdua, ikut kami. Seseorang bertanya, bagaimana dengan Raffi? Dia terlibat? Aku mengangguk pelan. Tapi dia dipaksa oleh mereka. Seolah dipanggil, Raffi muncul di ambang pintu. Wajahnya basah oleh air mata. Itu benar, katanya lirih. Aku ikut. Aku juga pantas ditangkap. Pak Harun memandangnya dengan campuran jijik dan iba. Kau bukan anakku lagi. Kalian semua bukan. Ali dan Dion langsung diborgol dan digiring ke mobil polisi. Raffi dibawa dengan mobil lain, tanpa borgol, tapi statusnya tetap tahanan. Sebelum masuk, ia menoleh padaku. Maafkan aku, Aisyah, aku tahu aku tidak pantas, tapi maafkan aku, bisiknya. Aku tidak menjawab. Di hatiku, tidak ada ruang untuk kata maaf saat itu. Hanya kehampaan. Minggu-minggu setelah kejadian itu, keluarga kami menjadi bahan gosip seluruh kota. Surat kabar lokal memuat judul besar, kakak-kakak kejam ditangkap di Desa Mekarjaya. Ayah bongkar rahasia kelam keluarga, rumah tangga hancur oleh dosa tersembunyi. Persidangan berlangsung cepat. Bukti medis kuat, kesaksianku lengkap, pengakuan Raffi tercatat. Ali dan Dion divonis 12 tahun penjara. Raffi, karena di bawah umur dan mengaku sukarela, dijatuhi hukuman 6 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sejak hari itu, Pak Harun tak pernah lagi menjadi sosok yang sama. Pria lembut dan penuh senyum itu menghilang sore bulan Juni itu. Yang tersisa hanya bayangan seorang ayah yang hancur oleh rasa bersalah dan kemarahan. Ayah seharusnya tahu, seharusnya lebih sering di rumah,
gumamnya berulang-ulang, seolah mantra. Bu Sari jatuh dalam depresi berat. Berhari-hari diranjang, tak makan, tak bicara. Ketika mulai bangkit, wajahnya tampak menua 20 tahun dalam hitungan bulan. Rambutnya memutih seluruhnya. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak menyadari semua ini? Ia sering bertanya pada dirinya sendiri. Rumah kami berubah seperti makam. Kamar-kamar kakakku dikunci. Barang-barang mereka disimpan dalam kardus di loteng. Nama mereka tidak pernah disebut lagi, seolah mereka tak pernah ada. Sekolah? Lebih buruk. Semua orang tahu apa yang terjadi. Sebagian menatap iba, sebagian lain menatap seperti sedang melihat tontonan. Katanya ayahnya hampir membunuh anak-anaknya waktu tahu, bisik mereka. Katanya satu keluarganya gila semua. Aku bertahan 2 minggu dengan tatapan dan bisikan itu, lalu memohon kepada orang tuaku untuk pindah sekolah. Pak Harun punya ide lain. Kita tinggalkan tempat ini, katanya suatu malam di meja makan yang sunyi. Tak ada lagi yang bisa kita dapat di sini, hanya kenangan buruk. Agustus 1966, kami meninggalkan desa Mekarjaya. Pak Harun mengajukan mutasi kerja dan kami pindah ke Kota Harapan Baru, sekitar 250 km jauhnya, tempat di mana tak seorang pun mengenal kami. Kami meninggalkan rumah, perabotan, foto-foto, hampir semua yang bisa mengingatkan masa lalu. Apartemen kecil dekat Sungai Serayu menjadi awal baru kami. Tapi seperti yang ku tahu kemudian, sejauh apapun kau berlari, ada hal-hal yang tetap menempel seperti rantai tak kasat mata. Bulan-bulan pertama di Kota Harapan Baru terasa seperti hidup di dalam gelembung pelindung. Dari desa datar yang sepi, aku kini berada di kota dengan bukit-bukit, bangunan tua peninggalan Belanda, dan kabut pagi yang tebal. Semua terasa asing, sekaligus menenangkan. Aku baru berulang tahun ke-14 ketika mulai sekolah di Akademi Santa Maria, sekolah Katolik yang dikelola para suster. Di sana, tak ada yang tahu masa laluku. Bagi mereka, aku hanya murid pindahan yang pendiam. Ini kesempatan kita memulai dari awal, Putri, kata Pak Harun setiap kami berjalan di Jalan Batu Tua pada akhir pekan. Tapi tubuhku, pikiranku, masih menyimpan luka. Mimpi buruk tidak hilang meski kami sudah pindah. Hampir setiap malam aku terbangun sambil menjerit, merasa disentuh oleh tangan-tangan yang tak ada. Pak Harun selalu masuk, memelukku sampai gemetar di tubuhku mereda. Semua akan berlalu, nak, bisiknya. Tapi kenyataannya, tidak. Kadang mimpi itu berubah menjadi lebih menakutkan, aku melihat kakak-kakakku keluar dari penjara dan datang mencariku. Dokter memberi resep obat tidur, tapi pil itu membuatku terjebak di dalam mimpi tanpa bisa bangun. Aku berhenti meminumnya setelah beberapa malam yang mengerikan. Di sekolah baru, para suster disiplin tapi adil. Beberapa teman mencoba mendekat, penasaran dengan murid pindahan yang jarang bicara. Kamu nggak kangen kota asal? Tanya seorang teman bernama Teresa saat jam istirahat. Tidak, jawabku singkat. Mereka pun akhirnya berhenti bertanya. Aku dikenal sebagai anak aneh yang selalu menyendiri, dan aku memilih begitu. Persahabatan butuh kepercayaan, dan aku sudah lupa caranya percaya. Di rumah, orang tuaku berusaha membangun kehidupan baru. Bu Sari menghias apartemen dengan tirai warna-warni dan bunga dari pasar. Pak Harun sering membawaku buku atau permen kecil, berharap bisa melihatku tersenyum lagi. Namun ada 3 hantu yang selalu hadir di antara kami. Nama Ali, Dion, dan Raffi tidak pernah disebut, tapi kepergian mereka meninggalkan lubang hitam di rumah. Setiap malam aku mendengar Bu Sari menangis pelan di kamarnya, sementara ayah mencoba menenangkannya. Bagaimana seorang ibu menghadapi kenyataan bahwa 3 anak lelakinya adalah monster yang menyakiti anak perempuannya? 6 bulan setelah kami pindah, sebuah amplop datang lewat pos. Surat dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jawa Tengah. Pengirimnya, Raffi. Pak Harun langsung marah. Kita bakar saja, tak usah dibaca. Tapi Bu Sari memohon. Itu ditujukan ke Aisyah. Biarkan dia yang memutuskan. Aku memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Sebagian diriku ingin langsung merobeknya jadi serpihan. Sebagian lain, penasaran. Apa yang ingin dia katakan? Surat itu kusimpan di saku selama berminggu-minggu. Kadang lupa, kadang teringat terus. Hingga suatu minggu sore, saat rumah sepi karena orang tuaku pergi misa, aku memberanikan diri membukanya. Tulisan tangan Raffi rapat, memenuhi 4 halaman. Ia mulai dengan, Aisyah,
Aku tidak mengharapkan pengampunanmu. Aku tahu aku tak pantas. Apa yang kulakukan padamu, tak termaafkan. Ia mengaku setiap hari bangun dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana ia bisa melakukan hal sekejam itu pada adiknya sendiri? Ia tak mencari-cari alasan, meski menyebut bahwa Ali dan Dion menekannya. Tapi aku masih punya pilihan, tulisnya. Aku bisa menolak. Aku bisa memberitahu ayah atau ibu. Tapi aku tidak melakukannya, dan itu salahku. Ia menceritakan sedang menjalani terapi di lembaga itu. Psikolognya memintanya mengakui luka yang ia timbulkan agar tak mengulanginya lagi. Ia menutup suratnya dengan, kalau suatu hari nanti kau ingin memberiku kesempatan untuk meminta maaf langsung, aku akan menunggu. Tapi aku paham jika hari itu tak pernah datang. Selesai membaca, aku menangis. Bukan karena marah atau sedih, tapi campuran emosi yang tak bisa kujelaskan. Surat itu kusimpan di laci. Tidak kubalas, tapi juga tidak kubuang. Itu adalah pengakuan bahwa semua yang kualami benar-benar terjadi. Bukti bahwa aku tidak gila. Bulan demi bulan berganti menjadi tahun. Perlahan aku mulai beradaptasi dengan ritme kota harapan baru yang tenang. Di sekolah, aku tetap menyendiri, tapi beberapa teman mulai menembus bentengku. Salah satunya Marta, putri pemilik apotek. Aku tidak menceritakan semua, hanya mengatakan bahwa aku pernah mengalami hal berat di kota lama. Marta tidak mendesak. Ia hanya berkata, kalau butuh teman bicara, aku ada. Itu pertama kalinya ada orang menawarkan telinga tanpa rasa ingin tahu yang berlebihan. Di rumah, situasi sedikit membaik. Mimpi buruk mulai jarang. Bu Sari berhenti menangis tiap malam, kadang malah membawa pulang cerita lucu dari toko kue tempatnya bekerja. Pak Harun masih protektif, selalu ingin tahu aku ada di mana, tapi perlahan ia belajar memberi ruang. Tahun 1968, 2 tahun setelah pindah, datang surat kedua. Kali ini dari penjara. Pengirimnya, Ali. Suratnya singkat dan dingin. Aku tahu kamu membenciku, dan kamu benar. Tapi jangan percaya Raffi. Dia ikut semua itu dengan keinginannya sendiri. Aku tidak minta maaf. Aku hanya ingin kamu tahu aku sedang menebus kesalahanku di sini. Hidupku di penjara neraka. Semoga itu membuatmu puas. Surat itu langsung kurobek dan buang. Aku tak ingin membuka kembali luka. Kata-kata Ali menghantuiku berhari-hari, bukan karena kasihan, tapi karena ia membenarkan kecurigaanku bahwa Raffi bukan hanya korban keadaan. Beberapa minggu kemudian, surat ketiga datang dari Dion. Aku bahkan tidak membukanya. Langsung kubakar di perapian. Andai saja kenangan bisa hilang semudah itu. Tahun 1970, ketika aku berusia 18 tahun, Raffi bebas. Dia tidak tahu kami tinggal di mana, tapi aku takut dia akan mencariku. Kalau dia muncul, apa kita harus pindah lagi? Tanyaku di meja makan. Pak Harun menatapku. Dia tidak tahu alamat kita. Dan kalaupun tahu, ayah tidak akan membiarkan dia mendekatimu. Tapi ayah tidak selalu ada, balasku pelan. Bu Sari yang sejak tadi diam akhirnya berkata, mungkin sudah waktunya kita berhenti lari. Hidup terus berjalan, nak. Raffi sudah menjalani hukumannya. Pak Harun langsung tersentak. Kau mau membela monster itu? Tidak, jawab ibu tegas. Tapi kita juga tidak bisa selamanya hidup dalam ketakutan. Aku terdiam. Bukan pengampunan yang kurasakan, mungkin lebih ke penerimaan. Aku berkata, aku belum siap bertemu dia. Mungkin tidak akan pernah. Tapi aku juga tidak mau lari lagi. Ini rumah kita sekarang. Kedua orang tuaku terdiam mendengar jawabanku. Aku sadar, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku membuat keputusan sendiri tentang hidupku. Bukan hanya mengikuti apa yang mereka tentukan. Malam itu, Pak Harun memelukku erat. Kamu adalah orang paling berani yang ayah kenal, Putri, ucapnya dengan suara bergetar. Kalimat itu jadi titik balik kami. Bukan berarti luka hilang, mimpi buruk berhenti, atau kenangan lenyap. Tapi untuk pertama kalinya, masa depanku tidak sepenuhnya ditentukan oleh masa laluku. Tahun 1971, aku diterima di Fakultas Pendidikan di Jakarta. Aku akan pindah, tinggal di asrama mahasiswa, memulai kehidupan mandiri. Orang tuaku bangga, tapi takut. Apa kamu yakin sudah siap, nak? Tanya Bu Sari sambil membantuku mengemas koper.
Aku siap, Bu, jawabku tegas, terkejut sendiri dengan keyakinanku. Malam sebelum berangkat, aku bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi tentang kebebasan. Aku berlari di tengah ladang luas di bawah langit biru, tanpa ada yang mengejar, tanpa ada yang menahan. Aku terbangun dengan mata berkaca-kaca, air mata harapan. Jakarta tahun 1971 terasa seperti dunia lain. Gedung tinggi menggantikan rumah tua bergaya kolonial, jalan-jalan lebar penuh kendaraan, wajah-wajah asing di mana-mana. Asrama kami berada di kawasan kampus UI Depok. Aku berbagi apartemen dengan 5 mahasiswi lain. Teman sekamarku, Rina dari Bandung, sering menggodaku karena terlalu pendiam. Kamu harus lebih sering keluar menikmati hidup, Syah, katanya suatu sore. Perlahan, aku mulai membuka diri, tentang kesukaanku, pendapatku, mimpi masa depan. Aku menyadari aku suka musik, terutama Simon Garfunkel yang sedang populer, suka menggambar, dan sangat menyayangi anak-anak. Kamu akan jadi guru yang luar biasa, kata Rina setelah melihatku membantu anak tetangga mengerjakan PR. Kuliah di Fakultas Pendidikan membuka mataku tentang perkembangan anak, psikologi, dan metode mengajar. Setiap kelas seperti jendela menuju dunia baru, dunia di mana aku bisa membawa perubahan bagi anak-anak lain. Suatu hari, dosen psikologi pendidikan berkata, pengalaman masa kecil yang traumatis bisa meninggalkan luka mendalam. Tapi dengan dukungan yang tepat, daya tahan manusia sangat luar biasa. Kata-kata itu menancap dalam di pikiranku. Resiliensi, kemampuan untuk bangkit meski pernah jatuh sedalam-dalamnya. Pak Harun dan Bu Sari menelepon setiap minggu. Libur semester pertama, aku pulang ke kota harapan baru. Saat melihat mereka, aku sadar betapa mereka tampak lebih tua dan lelah. Pak Harun kini berjalan agak membungkuk, seolah memikul beban tak kasat mata. Bu Sari memang lebih sering tersenyum, tapi kadang tatapannya kosong, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Malam sebelum aku kembali ke Jakarta, aku berkata, kalian juga harus hidup. Jangan hanya menunggu aku pulang atau khawatir terus. Pak Harun tersenyum tipis. Lebih mudah diucapkan, Nak. Aku memeluknya. Aku tahu, Yah. Percayalah, aku tahu. Kembali ke Jakarta, aku belajar lebih giat. Bukan hanya demi masa depanku sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa luka bisa menjadi tanda kemenangan, bukan kekalahan. Tahun kedua kuliah, aku bertemu Andika, mahasiswa teknik dari asrama sebelah. Kami berkenalan di pesta ulang tahun teman bersama. Dia menawarkan segelas soda, lalu bercakap tentang musik yang diputar. Obrolan itu, entah kenapa, terasa ringan. Andika berbeda dari laki-laki yang pernah mencoba mendekatiku. Ia tidak memaksa, tidak berusaha mengesankan, tidak memegang tanganku tanpa izin. Saat pertemuan berikutnya, ia hanya berkata, boleh aku telepon kamu lain kali? Aku mengangguk pelan. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang baru. Telepon pertama disusul yang kedua, ketiga. Obrolan kami sederhana, tentang buku, film, kelas, dan masa depan. Ia tidak pernah menanyakan masa laluku. Tidak pernah memaksakan. Kencan pertama kami hanya menonton film love story yang sedang booming. Saat ia mencoba menggenggam tanganku di bioskop, aku spontan menarik diri. Maaf, bisiknya. Aku tidak akan melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Kalimat itu, sederhana, tapi sangat berarti. Untuk pertama kalinya, ada yang mengakuiku punya hak penuh atas diriku. Persahabatan kami tumbuh perlahan, mengikuti ritme yang kutentukan. Setiap batas yang berhasil kulewati terasa seperti kemenangan kecil. Ciuman pertama baru terjadi berbulan-bulan setelah kami kenal. Begitu pula saat aku mulai berani menceritakan sedikit tentang keluargaku. Ketika akhirnya memperkenalkan Andika pada orang tuaku, Pak Harun menatapnya dengan mata penuh kewaspadaan. Tapi Bu Sari, yang lebih peka, hanya berbisik padaku setelahnya. Matanya baik, mata orang yang tahu menghormati. Tahun 1974, di tahun terakhir kuliahku, sebuah kabar mengguncang. Ali dan Dion dibebaskan lebih awal karena berkelakuan baik, setelah menjalani lebih dari separuh masa hukuman. Seorang kenalan lama di Mekarjaya menulis surat untuk memperingatkan. Mereka tidak tahu kamu di mana, dan mereka dilarang menghubungimu, tulisnya. Meski begitu, ketakutan lama muncul kembali. Bagaimana jika mereka mencari? Bagaimana jika mereka ingin balas dendam?
Malam-malamku kembali diisi mimpi buruk. Andika menyadari ada yang salah, tapi dia tidak menekanku. Ia hanya menemani, diam-diam memberikan ruang. Akhirnya, aku membuat keputusan yang mengubah segalanya. Aku lelah terus lari. Aku mau cerita semua padamu, kataku malam itu di apartemennya. Untuk pertama kalinya, aku membongkar seluruh kisah, dari hari pertama di dapur rumah, sampai penangkapan kakak-kakakku, hingga kepindahan kami. Kata-kataku mengalir tanpa henti, seperti bendungan yang jebol. Andika mendengarkan tanpa memotong. Air matanya jatuh tanpa suara. Ketika aku selesai, ia memelukku erat. Kamu adalah orang terkuat yang pernah aku temui, bisiknya. Dan aku mencintaimu. Tidak ada yang kamu ceritakan malam ini yang mengubah itu. Malam itu menjadi awal penyembuhanku yang sesungguhnya. Menceritakan rahasia tergelap, dan tetap diterima, memberiku kebebasan yang tak pernah kubayangkan. Beberapa minggu kemudian, dengan dukungan Andika, aku mengambil langkah berani berikutnya, menghadapi masa laluku lewat surat. Satu surat untuk Raffi, satu untuk Dion, satu untuk Ali. Untuk Raffi, aku menulis. Aku tidak membencimu lagi, tapi aku juga belum bisa memaafkan. Semoga kamu membangun hidup baru tanpa menyakiti siapapun lagi. Untuk Dion, kamu seharusnya melindungiku. Aku berharap waktu di penjara membuatmu sadar. Aku tak ingin bertemu atau berhubungan lagi. Untuk Ali, kamu mencuri masa kecilku. Rasa takut yang kamu tanam, berakhir sekarang. Aku tidak takut lagi. Ketiga surat itu kukirim di hari yang sama, tanpa mengharap balasan. Itu adalah deklarasi kemerdekaanku.